kemuliaan, kemenangan, kemakmuran karena pengorbanan dan kelembutan hati. Marilah pada pagi hari ini kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersyukur kepadanya bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menunaikan ibadah sholat Idul Adha yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap khutbah Idul Adha kita selalu diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim untuk menjadi pelajaran bagi kita sehingga dapat kemudian menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan ini. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah yang pertama, pengorbanan akan melahirkan kemuliaan. Bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti kecuali jika kita mau mengorbankan apa yang kita cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih Allah, karena telah mampu mengorbankan sesuatu yang dicintainya yang berupa anak demi mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Quran Surat Ali Imran ayat 92. Berkurban atau berkorban adalah kerelaan hati untuk memberikan apa yang dimilikinya, memberikan apa yang disukainya untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan kebahagiaan bersama dan kesejahteraan bersama. Tidak ada kemuliaan tanpa ada pengorbanan. Bangsa Indonesia dulu mendapatkan kemenangan dan kemuliaan, yaitu kemerdekaan pada tahun 1945. Oleh karena para pejuang-pejuang dahulu telah melakukan pengorbanan. Para pejuang berkorban harta, tenaga, pikiran. Karena pengorbanan itulah kemudian menurunkan berkah dan rahmah yang maha kuasa, sehingga kemuliaan yang berupa kemerdekaan dapat diraih oleh bangsa Indonesia. Banyak orang bilang bahwa semakin lama bangsa kita sepertinya mulai terkikis kemerdekaannya. Banyak aset dikuasai asing, banyak perusahaan milik asing, sembarang-sembarang impor. Ini dikarenakan semakin menipisnya jiwa pengorbanan. Banyak pejabat bukannya berkorban untuk Indonesia, tetapi mengeruk kekayaan Indonesia. Banyak pengelola negara bukannya berkorban untuk menjadikan negaranya besar, tetapi justru mencari banyak keuntungan dengan menjual negara. Banyak pengelola negara bukannya berkorban untuk membesarkan Indonesia, tapi justru hanya membesarkan dirinya dengan mengorbankan Indonesia. Pengorbanan harta, keuntungan, waktu, jabatan, dan bahkan jiwa demi kepentingan sesama sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Dengan jiwa pengorbanan, orang tidak akan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi dengan melakukan spekulasi, mata uang, emas, dan menimbun barang kebutuhan secara berlebihan yang dampaknya hanya akan merugikan negara yang pada akhirnya ditanggung rakyat kecil melalui pajak dan pengurangan belanja negara untuk pembangunan. Dengan jiwa pengorbanan, para orang kaya akan semakin menyadari bahwa di dalam hartanya ada hak-hak orang kecil, sehingga akan menimbulkan kesadaran untuk ikut berbuat untuk menjadikannya hidup lebih sejahtera. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Yang kedua, pengorbanan akan melahirkan kemenangan. Jiwa pengorbanan di dalamnya ada ketulusan dan keikhlasan. Orang-orang yang mempunyai jiwa pengorbanan dalam setiap apa yang dilakukannya selalu didasari keikhlasan. Dengan keikhlasan inilah maka kemenangan akan selalu bisa diraih, yaitu kemenangan dalam artian memberikan kebaikan bagi semuanya. Dalam Al-Quran kita dapat pelajaran tentang kisah Perang Badar, bahwa dalam perang tersebut pasukan muslim mendapatkan kemenangan karena dilandasi oleh ketakwaan dan keikhlasan. Dalam konteks Perang Badar, dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1-41, ketika perjuangan dilandasi dengan ketakwaan dan keikhlasan, bukan dilandasi untuk mendapatkan harta rampasan perang atau kelimpahan materi, maka kemenangan akan dapat dicapai. Sebaliknya, kekalahan akan diraih jika belum yang dipikirkan adalah harta rampasan perang atau ghanimah. Belum berjuang sudah memikirkan mendapatkan kelimpahan materi. Umat Islam meraih kemenangan pada Perang Badar karena dilandasi dengan ketakwaan dan keikhlasan. Tetapi pada peristiwa Perang Uhud, pasukan Islam mengalami kekalahan diakibatkan oleh sebagian dari pasukan lebih fokus pada mengejar ghanimah atau harta rampasan perang.
Dalam peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud, kita mendapatkan pelajaran bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau sosial, ataupun pekerjaan yang bersifat komersial, harus selalu dilandasi oleh keikhlasan atau ketulusan untuk mendapatkan capaian-capaian atau prestasi-prestasi. Perlu orang-orang yang penuh dengan kerelaan untuk melaksanakan kewajiban dalam pekerjaannya, bukan orang-orang yang sejak awal sudah menuntut ghanimah atau bagian masing-masing. Kalau kita melihat dunia politik beberapa dekade di mana banyak kegagalan yang terjadi, belum memberikan kemenangan atau kemakmuran bagi semua rakyat, mungkin diakibatkan oleh minimnya jiwa pengorbanan. Para politikus lebih dulu membagi-bagi jabatan. Sebelum bekerja sudah ada transaksi-transaksi politik untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, membagi proyek-proyek tertentu. Ini sama dengan lebih memfokuskan pada bagi-bagi harta ghanimah daripada fokus pada apa yang harus dikerjakan. Jadi, dalam pekerjaan apapun, perjuangan dalam bidang apapun perlu dilandasi oleh niat yang lebih lurus, bekerja lebih tulus, ikhlas, lebih gigih, lebih sabar, sehingga dapat menghadirkan kemenangan. Kemenangan yang membuat semua orang menjadi lebih baik. Pengorbanan akan melembutkan hati, dan kelembutan hati akan memunculkan jiwa pengorbanan. Nabi Ibrahim selain memberikan contoh tentang semangat dan jiwa pengorbanan, beliau juga mempunyai kelembutan hati. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Ibadah kurban yang juga disebut adha dan hewan kurban disebut udhiyah, karena sesungguhnya kurban adalah ibadah yang lahir dari kelembutan hati. Kurban tidak lahir dari paksaan, ancaman, intimidasi, dan seterusnya. Kurban berasal dari kata qaraba yang secara harfiah berarti kedekatan yang sempurna. Ibadah kurban lahir dari suasana hati yang penuh kelembutan, yang mempunyai kepekaan terhadap sesama. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Quran Surat Hud ayat 75. Jadi, sikap santun yang lahir dari hati yang terdalam, sangat tulus dan murni. Sekedar santun bisa ditemukan di mana-mana, namun kesantunan tersebut lahir karena ada kepentingan dan keinginan, dan tidak lahir dari hati dan perasaan yang tulus. Hati yang lembut akan bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, dan hati yang lembut mempunyai energi yang tinggi sehingga dapat dengan mudah mengajak dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sembahyang. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 35. Kelemah lembutan bisa membuat kita menjadi pribadi yang indah. Kelemah lembutan bisa membentuk orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Kelemah lembutan adalah pelindung hati dari noda dan penyakit kalbu. Kelemah lembutan bukan indikasi ketidakberdayaan, tetapi merupakan tanda kemampuan untuk mengendalikan diri. Sebaliknya, kekasaran bukan tanda kekuasaan, namun tanda kerapuhan emosional dan kelemahan kepribadian. Yang keempat, semangat berkurban akan melahirkan peluang dan kemakmuran. Jika kesadaran berkurban dilakukan, baik berkurban dalam arti yang luas meliputi seluruh aspek kehidupan, maupun berkurban dalam arti menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Kurban, maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan hewan kurban akan sangat banyak. Untuk itulah sangat penting kita mengambil bagian dalam ikut menyediakan kebutuhan hewan kurban. Di negeri yang tercinta ini, ratusan ribu sapi atau kambing disembelih setiap tahun dalam pelaksanaan Idul Kurban, termasuk juga dalam penyediaan kebutuhan daging secara nasional yang sebagiannya masih impor. Apalagi ketika kita bicara tentang kebutuhan kurban ataupun kebutuhan daging dunia, maka sangat besar peluang yang dapat dilakukan oleh kita sebagai Muslim untuk ikut ambil bagian dalam penyediaan. Sekedar gambaran, pada setiap musim haji di Saudi Arabia, di mana berkumpul jamaah haji dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia, membutuhkan kira-kira 3,2 juta domba untuk kebutuhan kurban maupun untuk keperluan membayar dam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ternyata domba-domba didatangkan dari negeri yang sebenarnya tidak terlalu subur jika dibandingkan dengan negeri kita tercinta.
Disinilah mungkin dalam kesempatan ini saya ingin mengajak bahwa negeri ini yang sedemikian subur seharusnya bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga bisa menyediakan kebutuhan hewan kurban untuk dunia. Bagi para jamaah yang kebetulan bertempat tinggal di perkotaan yang tentunya mempunyai keterbatasan lahan, sedangkan penduduk di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok desa yang mempunyai lahan luas dan nerumputan yang melimpah tetapi mempunyai keterbatasan modal, maka mungkin kita bisa bekerja sama untuk melakukan pembudidayaan sapi ataupun kambing dengan niatan untuk ikut menyediakan kebutuhan daging atau kebutuhan hewan kurban dunia. Dengan cara itu, tidak saja kita mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi, tetapi kita akan dapat membantu dan menggerakkan perekonomian di pelosok-pelosok kampung, dan kita juga dapat membahagiakan mereka. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Thaha ayat 54. Ayat di atas memberi petunjuk kepada kita untuk menggembala, untuk budidaya ataupun untuk berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan daging atau kebutuhan hewan kurban. Bahwa Indonesia yang sedemikian luas untuk kebutuhan daging saja harus impor, ini berarti belum ada kemauan dan pengelolaan secara serius untuk sekedar memenuhi kebutuhan daging nasional. Jika itu serius dilakukan, insya Allah tidak saja kita yang akan tersenyum, akan tetapi senyum dan kemakmuran akan terdistribusi secara lebih luas. Semoga jiwa pengorbanan akan semakin menghiasi jiwa kita semua, sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih makmur.